semua guru-guru kan awet muda. Betul itu. Tiap hari kadang ada keunikan, kelucuan, kadang anak-anak. Mbak, kembali lagi bersama Jenny dan Ibu Nur Laila yang merupakan salah satu semifinalis guru SD favorit se-Kota Palembang yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 145 Palembang. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Mengajar kelas berapa, Bu? Saya mengajar kelas 3. Oh, kelas 3. Wali kelas juga, Bu? Iya, wali kelas. Wali kelas, oke. Sejauh ini berarti kelas 3 SD itu sekitaran usia berapa, Bu, ya anak-anaknya? Sekitar usia ada yang 10, ada yang 11, karena ada faktor juga, kadang ada yang usianya yang sudah dewasa, ada yang 12, kadang. Ada yang terlambat sekolah seperti itu, Bu? Iya, ada. Oke. Kalau dalam satu kelas itu berapa jumlah siswanya, Bu? 30. Itu udah maksimal. Maksimal ya, 30. Oh, lumayan banyak berarti. Kalau untuk sekarang yang siswa yang Bu pegang ada berapa, Bu? 25. Oh, 25. Iya. Walah, jadi Bu sebagai guru wali kelas itu mengajar semua mapel atau beberapa mapel saja, Bu? Semua mapel kecuali penjasama agama. Oh, jadi itu ada guru mapel. Iya, ada. Walah. Oh ya, Bu, Ibu kan sebagai salah satu semifinalis, Bu, ya, di guru SD favorit se-Kota Palembang. Gimana nih, Bu, perasaannya, Bu? Oh, perasaannya itu senang sekali. Soalnya sempet ndak percaya ya ndak nyangko lah istilah untuk dapat kabar bahwa termasuk dalam kategori guru favorit. Kemarin tuh sempat agak ini, soalnya kemarin tuh nilai ini udah kata ibu tuh nyerah, soalnya kan poinnya kecil. Nah sudah itu ibu ndak jingok lagi. Nah nilai-nilai poinnya alhamdulillah mukjizat mungkin ada kabar bahwa ibu ini termasuk kategori guru favorit. Nah ya Allah, rasanya mana seneng nih ya Allah, campur-campur lah pokoknya, seneng lah pacak bawa nama sekolah kan, itu harapan ibu. Tidak menyangka. Iya tidak nyangka ibu, kabarnya itu sangat luar biasa lah. Bu, kalau kita sebagai guru favorit dan sebagai guru wali kelas juga, sebagai guru lah, Bu, ya, tentu ada latar belakang, ada juga menjadi alasan kenapa seorang Ibu Nur Laili ingin menjadi seorang guru. Ibu sendiri kenapa, Bu, alasannya? Alasan saya itu menjadi seorang guru itu memang dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Dari kecil, dari SD itu sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Dan memang sejak kecil ibu ini suka, zaman dulu kan ibu hobi waktu SD itu ngajari adik-adik kelas ibu tuh istilah untuk ngajar membaca, ngajar menulis. Nah dari situ bakat ibu tuh sudah timbul ingin menjadi seorang guru, mencerdaskan anak bangsa. Nah dari situlah ibu tuh timbul dari ke SD, SMP masih tekad untuk menjadi seorang guru tuh semakin bulat. Terus SMA sampailah ibu kuliah, sampailah ibu kuliah sampai sekarang itu. Ya perjalanannya panjang. Iya kisahnya panjang itu menjadi seorang guru. Tapi dengan tekad itu insya Allah kita. Jadi berawal dari suka ngajar temen berarti. Iya, teman-teman dari kecil itu. Ngajar baca, ngajar nulis. Katakanlah zaman dulu tuh, zaman ibu dulu kan suka main, namanya kita main sekolah-sekolahan gitu. Nah, ibu yang jadi gurunya. Nah, jadi dari situlah terus yang diajak tadi mau teman, akhirnya teman-teman tadi yang tidak bisa baca jadi bisa baca, yang tidak bisa nulis karena ibu ngajari.
Jadi yang berawal dari niat baik Bu, Iya, sebenarnya niat baik biar teman-teman tuh juga bisa membaca, bisa menulis. Waktu itu yang diajari itu Bu anak-anak yang usianya di bawah Ibu atau sebenarnya sebaya sama Ibu saat Di bawah Ibu. di bawah Ibu dulu ya? kelas 5, kelas 6, mereka tuh di bawah Ibu. Kelas 4, ada yang kelas 3. Malahan ada yang tidak sekolah ikut. Nah, dari situlah Ibu tuh pengen mengembangkan ilmu Ibu tuh termasuk kesenangan begitu mengajarkan anak-anak atau mengajar teman-teman atau di bawah adik-adik termasuk lah ya. Adik-adik Ibu di kelas itu SD itu berawal dari situ dan memang bercita-cita memang menjadi seorang guru. Alhamdulillah sampai sekarang iya alhamdulillah Nian. Kemudian Bu selama Ibu waktu itu jadi masih ngajar teman-teman Bu ya, teman-teman. Kemudian berkuliah, lalu tes PNS Bu ya atau kemarin tes honorer dulu. Kemudian P3K Bu. Iya, P3K Ibu. P3K Ibu ya. Berarti udah berapa lama jadi honorer? 18 tahun. Wah, lama Bu ya masuk. 18 tahun di mana Bu dulu sekolahnya? Sekolah tempat honor. Ya. Di sinilah. Oh, di sini. Dari awal. Oh, jadi ada pengangkatannya langsung di P3K. Iya, langsung di sini. Oh, gitu ya. Nah, tentu sejauh sepanjang perjalanan itu pasti ada pencapaian-pencapaian, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, keberhasilan Ibu sebagai seorang guru ketika siswa itu kenapa, Bu ya? Apakah ketika siswa itu menjadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa? Gimana sih Bu pencapaian Ibu sebagai seorang guru terhadap murid ya? Kalau menurut saya pencapaian murid itu yaitu dengan mereka yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kemudian dari murid yang kadang akhlaknya ya sekarang ini dominan, kadang akhlaknya yang kurang menjadi akhlak yang lebih bagus lagi. Kemudian mereka yang kurang paham menjadi paham. Lalu mengenai pembelajaran yang lain mereka mudah menalar atau lebih fokus. Itu suatu kecapaian Ibu, kepuasan Ibu, dan mereka mengerti atau saling memahami antara murid dan guru, dan maka terciptanya pembelajaran yang efektif. Jadi ada anak-anak yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, tidak paham menjadi paham. Jadi suatu pencapaian terbesar, Bu ya. Iya benar. Tentu di lapangan di dalam kelas ada kesulitan, Bu, dalam menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter. Apalagi Bu pegang 30 ya tadi Bu ya. 25 sampai 30 anak. Kesulitannya Bu, kesulitan tersendiri bagi Ibu dalam mengajar itu seperti apa? Dalam kesulitan itu biasa ya dalam menghadapi anak-anak itu karena mereka itu berbeda karakter. Yang paling sulit ya katakan sulit katakan tidak tapi sulit. Pada waktu anak-anak yang sering kadang hobi mereka itu menjahili temannya, kadang katakan kata orang awam itu penesan, bercanda ya. Nah itu kadang anak-anak itu kadang itu yang agak kurang ini kadang. Karena ada yang temennya yang mau diajak bercanda, ada yang nggak mau. Itu biasanya cowok loh Bu. Iya cowok benar, itu cowok memang. Nah itu kadang bagian yang agak ini dikit ya. Oh iya, kalau yang lainnya itu alhamdulillah nggak ada. Biasanya kalau zaman ke sekolah tuh dulu Bu, anak laki-laki itu jahil banget. Iya benar. Suka cubit-cubit, aku nggak muat.
Iya, benar itu. Marahan lah. Iya, tetapi kadang senyum sendiri. Kadang lucu kan, anak-anak tuh lucu memang. Karakternya masing-masing dan dia tuh punya intelektualnya masing-masing dan punya kepintarannya masing-masing karena setiap karakter anak tuh berbeda kan kepintarannya. Ada yang di seni musik, ada yang di seni matematika, ada yang di bahasa, ada yang hobi menggambar, melukis, menyanyi. Nah, kadang ada hobinya yang menari, kan berbeda, tidak hanya monoton dengan menghitung anak-anak itu. Jadi kalau di kelas tuh Bu, ada juga anak-anak yang suka di bidang olahraga berarti. Nah, tambah lagi olahraga. Hobi, tapi sekarang kan kita sudah masuk di Kumer ini. Di Kumer ini banyak kegiatan yang aktif. Nah, mereka diajak menari, katakanlah ice breaking ya. Nah, ice breaking itu untuk kegiatan anak supaya tidak mudah bosen ya. Iya. Dengan Kumer ini, kurikulum Merdeka ini anak-anak lebih fokus. Ditambah lagi kalau anak-anak ini menggunakan media infokus ya, nah lebih beraktif lagi. Karena mereka yang tidak tahu menjadi tahu kan. Nah, lebih infokus itu lebih hidup lagi dalam mengajar maupun mereka umpan balik dalam mengajar maupun belajar ya. Jadi kayak yang misalnya ini kita belajar masalah ruang angkasa. Tapi karena adanya infokus, ada fasilitas yang bisa menggambarkan seperti apa ruang angkasa. Jadi anak-anak tuh jadi semangat hidup dia. Bukan sebenarnya kita monoton baca buku, nggak terbayang seperti apa ruang angkasa. Itu harapan ibu sekarang nih. Infokus itu lebih dominan maksud ibu teh ya. Jadi anak tuh hidup. Dia hanya menghayal saja apa itu luar angkasa kan, tidak hanya melihat buku gambarnya saja. Iya, tetapi lebih kalau di infokus kan lebih tertuju, mereka tuh lebih nyata istilah. Jadi sebenarnya fokus itu masuk ke fasilitas. Iya, fasilitas memang. Berarti kalau bisa Bu, kalau kita mengajar tak hanya kecerdasan guru yang dibutuhkan, tapi fasilitas juga. Iya, alat dan peraga perlu itu. Alat peraga. Benar. Oh ya Bu, kalau di kelas tentu ada belajar ya Bu ya. Belajar dan mengajar. Ibu paling suka mengajari anak-anak itu metodenya seperti apa sih Bu? Metodenya itu banyak ya, tergantung. Kadang kurikulum, tergantung gurunya menentukan ketercapaian mana yang dipakai. Atau termasuk ibu kalau sekarang ibu ini memakai kurikulum K13 masih ya, belum Kumar ya, atau kurikulum Merdeka. Jadi otomatis ibu menggunakan pembelajaran metode otomatis ceramah pasti ya, metode ceramah otomatis masih karena dia masih menggunakan K13. Tetapi kalau dia Kumer itu berbeda ya, tidak lagi menggunakan ceramah, itu tidak begitu banyak digunakan. Nah, kalau sekarang pembelajaran ibu yaitu metode metode tanya jawab, metode ceramah, metode pendahuluan dan isi dan penutup ya. Seperti hampir kurikulum Merdeka hampir, tapi berbeda ya, karena kurikulum Merdeka itu setiap studi pembelajaran berbeda tiap mata pelajarannya. Kalau K13 itu menjadi satu pelajarannya, kecuali PJOK sama agama. Sekarang itu udah kurikulum apa Bu Merdeka? Kalau kelas 1 sampai kelas 1 dan 4 itu Kumer, kurikulum Merdeka. Kalau kelas ibu kelas 2 dan 3, 5 dan 6 masih K13. Ya. Soalnya di era aku tuh KTSP ya. Sama K13. KTSP itu yang 2006. Ya, yang lama itu. KTSP kan Ibu. Oh. Sekarang lah udah banyak. Banyak ya. Ya, ini kabarnya kurikulum Merdeka ini diganti, kalau ini kurikulum nasional kalau salah. Ya.
Bu, dalam Ibu mengajar kan, seni mengajar. Kalau Ibu sendiri pasti menemui anak dengan berbagai macam karakter ya. Gimana sih Bu ngadepin anak-anak yang tantrum dah Bu? Yang nggak tiba-tiba nangis, tiba-tiba menjerit di kelas. Nah gimana Ibu cara mengatasinya Bu? Kalau Ibu mengatasi murid yang seperti itu udah sering ya, karena sudah 18 tahun. Pasti beragam Iya, sekali. tapi ya beda-beda kelas Ibu. Kalau ini kelas 3 nih 2 tahun. Kemarin-kemarin itu kelas 1, kelas 5 yang Ibu ajar. Nah, jadi lah sudah paham karakter-karakter anak, terutama di lingkungan kita ini ya. Di lingkungan kita ini banyak mayoritasnya orang tuanya mencari istilahnya itu katakan sampah. Sampah atau yang barang-barang bekas ya yang tidak terbakar. Nah itu. Nah, jadi itu faktor pengaruh anak juga. Makanya anak tuh kadang mungkin kurang perhatian. Nah, itu Ibu solusinya dengan cara Ibu panggil anak tersebut, Ibu dekati, Ibu tanya apa yang membuat misalnya dia teriak-teriak kan pada waktu kita pembelajaran, kenapa? Nah, itu Ibu dekatin. Ibu dekatin, kenapa nak? Ini Bu, si A ini Bu, ini dia ketawa-ketawa. Ya saya ikut ketawa katanya. Oh, apa yang lucu? Ya dijelaskannya kenapa dia lucu. Nah, akhirnya mereka ini setelah Ibu cari kenapa dia tuh sering dalam pembelajaran begitu, bukan sekali. Jadi Ibu cari kenapa dia seperti itu, rupanya faktor. Mungkin faktornya sebagian besar karena di rumahnya kan kurang perhatian. Jadi makanya dia pada waktu pembelajaran ya ganggu temennya lah. Nanti minta perhatian sama, terutama di sekolah kan sama ibu guru paling. Terutama ibu guru yang perempuan kan. Nah, iya, seperti itu kalau lingkungan gini. Nanti ada lagi anak yang misalnya ganggu temen kayak tadi kan. Nah, itu Ibu dekati lagi pada waktu jam istirahat atau setelah pulang. Ibu tanya kembali kenapa, ditanya dengan kasih sayang, istilah kata orang tuh ya, orang tua di sekolah ini. Nah, rupanya karena orang tuanya Bu, kalau aku pulang sekolah orang tua nggak ada Junyo. Terus kalau aku sudah, kenapa aku seperti ini Bu, karena aku kadang ikut mencari uang. Nah, dari situ rupanya ya karena lah sering, jadi Ibu harap maklum anak seperti itu kan. Jadi jadinya Bu kita maklumi ya. Iya. Yang penting Bu tugas-tugas sekolahnya diselesaikan. Ya, diselesaikan. Alhamdulillah dia rajin sekolah. Cuman kadang ada waktu-waktu tertentu nggak masuk. Nah, pernah Ibu tanya kenapa nggak masuk, rupanya solusinya itu masalahannya. Jadi sudah paham kan? Oh iya Bu, kalau di kelas Bu ya, pasti ada anak yang pintar Bu. Ya. Satu anak yang sangat pintar. Tapi dibenci juga Bu sama teman-temannya Bu. Nah, kalau Ibu sendiri gimana Bu ya menciptakan suasana yang sama semua kok nak, tidak ada yang Ibu sayang sendiri, semuanya Ibu sayang sama. Nah, gimana itu Bu? Biasanya kan anak-anak pintar itu kayak dia tuh yang paling disayang guru. Kalau Ibu mengadakan pendekatan ke setiap siswa, di mana waktu mengajar itu Ibu mendekati siswa satu-satu dan mengajarkan mereka supaya tidak ada perbedaan antara anak yang pintar, anak yang di bawah pintar, atau katakanlah itu tidak ada perbedaan, mereka sama. Terus memberikan mereka motivasi supaya mereka lebih maju lagi karena mereka sama, tidak ada perbedaan dari mereka karena mereka itu punya kepintaran masing-masing. Nah, sekarang kan Kumar kita. Nah, di antara Kumar ini tidak ada yang namanya perankingan, tidak ada juara 1, 2, 3, disamakan.
Kalau di sini Bu ada nggak anak-anak yang pintar, ikut lomba menang gitu Bu, mewakili sekolah ke ajang provinsi mungkin, kota mungkin, ada nggak Bu siswa di sini Bu ke olimpiade gitu? Kalau olimpiade itu yang waktu Ibu ngajar kelas 1 atau kelas 5 ya. Itu pernah ikut lomba kecamatan, pernah juga ke nasional, sampai di nasional terakhir itu. Nah, sampai nasional. Ya, kalau sekarang itu alhamdulillah lomba yang paling tinggi sekarang lomba karate. Silat sampai ke provinsi itu. Berarti di sini ada juga Bu, ada. Iya ada. Makanya Ibu bilang tadi ya, setiap anak itu ada berbeda kelebihannya masing-masing. Ada di bidang olimpiade, ada di bidang karate, ada pikir-pikir kan kita nggak ngajarin ya. Nah itu kan kelebihan anak masing-masing. Ada kelebihannya masing-masing. Nyanyi ada nggak Bu nyanyi di sini? Kalau nyanyi itu kayaknya S2R gitu, penari. Pernah dulu ikut. Pernah ikut lomba O2SN ya. Pernah lomba ini menggunakan alat-alat yang tidak terpakai, digunakan atau membentuk atau membuat pakaian pakaian jadi di anak-anak itu. Pada waktu diikutkan di lomba 17-an di kecamatan, pernah juga menang. Oh jadi di sini Bu tingkat kecamatan, lolos tingkat provinsi, lolos lagi tingkat nasional. Benar. Olahraga juga sama Bu? Iya, pada waktu senam. Itu lombanya tari balet, kalau nggak salah tari balet itu sama senam ya. Di situ mendapatkan nasional seluruh Palembang nggak salah. Jadi cukup berprestasi anak-anak di SD 145 ini Bu. Iya. Ya dong, siapa dulu gurunya? Oh ya Bu, kalau di kelas tuh pasti ada kesulitan, ada juga kemudahan. Apa sih Bu yang buat Ibu merasa nyaman dan Ibu bertahan sampai sekarang sebagai seorang guru? Kalau itu kesulitan itu biasa ya. Kalau kenyamanan itu, terutama kenyamanan itu melihat anak-anak. Nah, melihat anak-anak itu karena kan anak-anak itu jumlahnya 25. Jadi berbeda karakternya masing-masing, ada kelucuannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Nah, kenyamanan Ibu di situ memang sudah jiwa Ibu memang sudah terpanggil untuk mendidik anak-anak ya. Jadi betah istilah orang ya, betah sudah menjadi mendarah daging kata orangnya, sudah mendidik anak-anak tuh. Jadi katakanlah tidak ada beban. Nah, katakanlah semua guru-guru kan awet muda. Benar itu. Tiap hari kadang ada keunikan, kelucuan, kadang anak-anak tuh kadang ada yang manggil ibu, bu, kadang manggil nama, kadang manggil ibu, kadang bidang studi ibu agama kan. Kalau ibu ya masih ibu guru kelas ibu Ella masih panggil. Iya. Ya sibuk zaman aku sekolah tuh Bu agama, Bu MTK. Iya, zaman dulu. Itulah keunikan anak-anak tuh ya. Terus ada julukan-julukan. Ada yang dulu tuh guru kejam, kami namanya apa ya? Golem apa? Ada macam-macam menjuluki guru, astaga. Ya zaman dulu. Tapi murid tuh tahu loh. Kadang anak-anak yang gurunya yang pemarah, gurunya yang dengan anak-anak tuh sabar, dengan guru yang mudah emosi. Ya anak-anak tuh kan jiwa dia tuh terkait. Ya, jadi dia tahu guru ini sayang dengan aku, perhatian dengan aku, dia tahu. Kalau psikolognya langsung itu anak-anak tuh tersentuh dia. Tersentuh. Dan perihal guru yang masih awet muda, memang sih Bu, aku ingat waktu masih SD, ada namanya Bu Lena. Dulu waktu SD tuh sampai sekarang aku ketemu lagi kayak gak berubah ya. Guruku itu
Itu aja. Mungkin anak-anak murid ibu juga merasa ibu ini Iya, tambah lagi yang kelas 1. Nah, Kelas 1 kan nyanyi, menari, tambah lagi Kumar ini kan banyak menari, menyanyi kadang. kurikulumnya itu gimana Bu ya? Kalau untuk SD kelas 1 gitu. Kalau sekarang Kumar, kurikulum merdeka. Kurikulum mereka itu Iya. gimana Bu penerapannya itu? Benar Lebih banyak ke praktik atau mungkin banyak materi atau gimana itu? ada semua itu, Oh, lengkap. Ada semua. Jadi kurikulum sekarang ini lengkap. Jadi anak tuh aktif, gurunya aktif, anaknya aktif. Kan gurunya semangat, anaknya semangat. semangat. Gurunya harus ya katakanlah kalau dia perempuan harus cantik. Cantik, Iya. dan Iya, kalau dia gurunya laki-laki ya harus tampan. tampan. Walaupun kadang-kadang kita itu misalnya seperti ibu ya katakanlah misalnya lupa pakai lipstik, kadang ini harus dipakai karena kenapa menarik anak-anak kan. Benar. Oh ibu guru aku tuh cantik nih kan ada motivasi untuk semangat dia. Benar, Bu. Oh ya Bu, sekarang kan masih jadi guru Bu ya. Masih berusia berapa Bu? 40 Bu ya? 40 sekarang. Kalau kita menghitung angka pensiun itu di 60 tahun Bu ya? Iya 60. Kurang lebih 20 tahun lagi. Ibu udah punya rencana belum saat pensiun tadi itu mau kemana, mau gimana, seperti apa Ibu di masa yang akan datang? Boleh Ibu gimana? Kalau memang pensiun rencana ya namanya rencana kan, ibu rencananya mau membuka sekolah yayasan. Yayasan. Iya atau sebuah bimbel untuk menghidupkan ilmu ibu ya supaya ilmu itu terus berkembang. Jadi rencana ke depan itu pengen buka bimbel, yayasan sendiri. Iya, pengen ibu itu rencana ibu. Jadi ilmu tuh berkembang terus walaupun sudah pensiun. Iya. Ya, benar. Ibu. Terakhir nih Bu, pesan ibu deh untuk anak-anak murid ibu, untuk teman-teman yang seusia saya, untuk siapapun di luar sana yang ingin menjadi guru. Gimana Bu pesannya? Pesan saya kalau ingin menjadi guru itu terutama ya kita harus semangat dulu. Kemudian kita tidak boleh mudah putus asa karena kita harus terus berdoa terutama ya. Kemudian terutama semangat untuk ingin maju dan menggapai impian kita dan cita-cita kita dan terus tidak mudah kendor ya. Terus semangat walaupun cobaan kadang halangan atau rintangan yang dihalangi atau hambatan itu harus tetap semangat, harus maju terus, pantang mundur walaupun banyak gelombang-gelombangnya ya. Oke teman-teman, kalau kita ambil kesimpulan dari Bu Nur Laila Bu ya, pertama itu adalah menjadi guru memang harus dari hati. Iya. Gunakan hati kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak, karena setiap anak itu memiliki hak yang sama. Kemudian pantang menyerah untuk setiap hal yang kita hadapi, ya. Oke, baik teman-teman, demikian wawancara kita bersama Bu Nur Laila hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kami akhiri, salam rumba.